Halo teman-teman semua, tentu kalian pernah melihat berbagai macam jenis makhluk hidup, yaitu tumbuhan maupun hewan-hewan yang ada di sekitar tempat tinggal kalian, misalkan di sekolah atau di rumah kalian. Nah, semua makhluk hidup tersebut merupakan contoh dari keanekaragaman hayati. Sekarang coba kalian perhatikan tipe rambut, bentuk wajah, dan warna kulit teman sekelas kalian. Apakah ada yang sama persis? Pasti terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut merupakan contoh keanekaragaman hayati pada manusia. Selain itu, keanekaragaman hayati juga terjadi pada makhluk hidup lainnya, seperti pada tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Apa itu keanekaragaman hayati? Secara teoritis, keanekaragaman hayati atau biodiversitas merupakan keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi gen, jenis, dan ekosistem pada suatu daerah. Keanekaragaman hayati ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor keturunan dan faktor lingkungan. Selain pada hewan, keanekaragaman juga terjadi pada tumbuhan, misalnya variasi warna bunga mawar, seperti warna merah, putih, dan kuning. Variasi bentuk dan ukuran pada pisang, misalnya pisang burung, pisang kapok, dan pisang raja. Keanekaragaman hayati yang kedua yaitu keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies. Keanekaragaman hayati tingkat jenis merupakan perbedaan ciri morfologi, anatomi, dan fisiologi antar jenis makhluk hidup, baik pada hewan, tumbuhan, maupun mikroorganisme lainnya pada suatu daerah. Berdasarkan klasifikasi dan identifikasi beberapa ahli taksonomi dan ahli biologi lainnya, di dunia telah ditemukan sekitar 325.000 jenis atau spesies tumbuhan, 1.600.000 jenis atau spesies hewan, dan 160.000 jenis atau spesies mikroorganisme. Cara paling mudah membedakan keanekaragaman hayati tingkat jenis ini dapat dilakukan dengan mengamati perbedaan dan persamaan ciri morfologi, anatomi, dan fisiologi antar jenis makhluk hidup, baik dalam satu genus maupun dalam satu famili yang sama, akan tetapi memiliki nama ilmiah yang berbeda. Contoh keanekaragaman tingkat jenis atau spesies tumbuhan terdapat pada famili Araceae. Terdapat beberapa jenis tumbuhan, di antaranya kelapa atau Cocos nugifera, kelapa sawit atau Elais guineensis, aren atau Arenga pinnata, dan pinang atau Areca catechu. Sedangkan keanekaragaman tingkat jenis pada hewan terdapat pada genus Oreocornis,
yaitu ikan nila atau Oreochromis niloticus, ikan mujair atau Oreochromis mozambicus. Tingkatan keanekaragaman hayati yang terakhir adalah keanekaragaman ekosistem. Secara teoritis, ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik pada suatu daerah. Ada dua bentuk interaksi dalam ekosistem. Pertama, interaksi antar komponen biotik atau antar makhluk hidup yang meliputi hubungan timbal balik antar makhluk hidup sejenis ataupun antar makhluk hidup berbeda jenis yang kemudian membentuk suatu komunitas. Kedua, interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungan fisiknya seperti cahaya matahari, air, tanah, suhu, pH, mineral, kelembaban, iklim, ketinggian tempat, dan letak geografis suatu daerah. Secara garis besar, ada dua ekosistem, yaitu ekosistem daratan atau terestrial dan ekosistem perairan atau akuatik. Ekosistem terestrial atau daratan meliputi ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, hutan gugur, karst atau gua. Sedangkan ekosistem akuatik atau perairan meliputi ekosistem air tawar, ekosistem laut, ekosistem estuari, ekosistem sungai, dan ekosistem terumbu karang. Indonesia dijuluki sebagai pusat keanekaragaman hayati di dunia, bahkan menempati urutan kedua setelah Brasil. Tingginya keanekaragaman hayati di Indonesia disebabkan oleh kondisi lingkungan Indonesia yang sangat mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai jenis makhluk hidup. Di sebuah desa di Sulawesi Tenggara, terdapat penduduk yang memiliki ciri fisik berbeda dengan orang Indonesia pada umumnya. Mereka lebih mirip dengan rumpun Kaukasian Eropa, yaitu memiliki iris mata berwarna biru. Saat ini, di desa Kaim Bulawa Siompu sendiri dihuni oleh sebanyak 20 kakak. Namun, hanya 10 orang saja yang memiliki mata biru. Sisanya hanya memiliki perawakan mirip dengan orang Eropa. Selain itu, hutan di Indonesia juga menyimpan berbagai macam jenis flora dan fauna endemik yang langka. Di antaranya adalah anoa. Anoa atau dalam bahasa Latin Bubalus sp adalah mamalia terbesar dan endemik yang hidup di daratan Pulau Sulawesi. Di Sulawesi Tenggara, hewan ini menjadi kebanggaan dengan menaruhnya sebagai lambang atau maskot provinsi ini. Anoa tergolong satwa liar dan langka yang dilindungi undang-undang di Indonesia sejak tahun 1991. Selain fauna endemik, ada juga flora endemik. Salah satunya yaitu anggrek serat. Anggrek serat atau dalam bahasa Latin Dendrobium util merupakan flora maskot atau identitas Provinsi Sulawesi Tenggara. Nama anggrek serat ini didapat lantaran umbi semunya yang mengandung serat dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan anyaman kerajinan tangan. Namun, akibat eksploitasi yang berlebihan, anggrek serat yang menjadi maskot Sulawesi Tenggara semakin sulit untuk ditemukan. Nah, sekarang kalian sudah mengertikan apa itu keanekaragaman hayati dan jenis-jenis hewan dan tumbuhan langka apa saja yang terdapat di daerah kita Sulawesi Tenggara ini. Oleh karena itu, mengingat pentingnya keanekaragaman hayati bagi kehidupan, maka keanekaragaman hayati perlu dipelajari dan dilestarikan. Sekian pembahasan singkat keanekaragaman hayati kali ini, semoga bermanfaat dan selamat belajar.